الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولاده وأهل بيته وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء المجتهدين والفقهاء والمحدثين والنحويين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما hadirin jamaah Majelis Ta'lim malam Rabu Masjid Al-Huda Abdul Aziz yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih bermuwajahah, bermusafahah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu ta'lim, menuntut ilmu ataupun mengaji. Alhamdulillah pada saat ini kita semua dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat, ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Atani Jibril. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala, dan malaikat Jibril itu berkata, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuai dengan kemauanmu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat sesungguhnya satu saat engkau pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dipesan Rasulullah sama malaikat Jibril, hiduplah sesukamu, hiduplah sekemauanmu, tapi ingat satu saat engkau pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Satu saat kita akan menjadi mayat dan semua yang telah kita lakukan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau jadi orang benar silahkan, mau jadi orang gak benar juga silahkan. Mau ibadah silahkan, mau enggak ibadah silahkan. Karena Allah dengan ibadah kita enggak akan pernah diuntungkan. Kalau kalau di semua kolong semesta nih, di atas alam semesta, semua orang beribadah, semua orang taat kepada Allah, nggak ada yang maksiat, apa Allah diuntungin sama ibadah yang dikerjain sama makhluknya? Allah mah nggak diuntungin, Pak. Walaupun di kolong jagat raya ini, di atas alam semesta ini, semua Allah nggak ada yang bermaksiat, semuanya ibadah, semuanya taat. Allah mah nggak diuntungin, nggak bakal menambahkan kebesaran Allah sedikit pun, nggak akan. Sebaliknya, kalau orang yang ada di atas alam semesta semuanya durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, nggak mau ibadah kepada Allah, apa Allah dirugiin? Enggak. Walaupun orang yang ada di atas alam semesta semua makhluknya bermaksiat, semua makhluknya enggak taat terhadap perintah Allah, enggak ngurangi sedikit pun keesaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak diuntungin, Allah enggak dirugiin dengan amal ibadah yang kita kerjain kepada Allah.
Siapa yang untung? Kita yang beruntung. Siapa yang rugi? Kita juga yang rugi. Kalau kita mengerjakan perintah Allah, taat kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, maka Allah kasih kita pahala. Tempatnya di mana? Di sorga. Dengan seluruh kenikmatannya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa berarti yang dapat untung itu, Pak? Kita. Tapi kalau orang itu bermaksiat, jauh dari Allah, apa yang Allah perintah dia nggak kerjain, sebaliknya yang Allah larang malah dia kerjain, dapatnya dosa tuh orang. Tempatnya di mana? Di neraka, penuh dengan siksaan. Maka yang rugi siapa? Kita juga. Maka silahkan hidup sesukanya, hidup semau kita. Mau benar silahkan, mau nggak benar juga silahkan. Mau kita ibadah silakan, mau kita enggak ibadah silakan. Bapak mau sholat silahkan, enggak sholat juga boleh. Allah mah kagak bakal ngazab kita, enggak. Iya, enggak bakalan orang yang kagak sholat tahu-tahu tumbuh buntut, enggak kan? Mau sholat boleh, mau enggak sholat silahkan. Mau zakat boleh, mau enggak zakat silahkan. Mau sedekah boleh, enggak sedekah juga silahkan. Cuman ingat, kita pasti akan mendapatkan yang namanya kematian. Dan setelah kita mati nanti, semua akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kenikmatan yang Allah kasih sama kita, Pak, ini kan titipan dari Allah. Nanti satu saat itu semua akan dipertanyakan, dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga dengan sebaik-baiknya, ya. Ini kan semua dikasih amanah, Pak. Kita ini kan hidup di dunia bukan milik kita, cuman dititipin sebenarnya, Pak. Harta yang kita punya titipan. Yang kita punya titipan. Ilmu yang kita punya titipan dari Allah. Itu kan hakur rububiyah, hak ketuhanan. Kapan aja Allah mau ambil punyanya itu, Pak, nggak pakai susah-susah. Sekedipan mata kalau Allah mau semua bisa hilang, Pak. Sekedipan mata kalau Allah mau semuanya bisa binasa. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya itu titipan dari Allah. Yang namanya orang dititipin pasti ada pertanggungjawabannya. Kalau titipannya dirusak, kita yang punya marah dong. Saya misalnya nih, nitip motor sama bapak-bapak, saya nitip motor nih. Pak, saya nitip motor ya, saya mau pergi keluar kota seminggu. Begitu saya berangkat, itu motor saya bensinnya full. Terus kemudian spionnya ada 2, stepnya ada 4, depan sama belakang. Bodinya mulus. Orang motornya dirawat. Begitu seminggu saya pulang dari luar kota, bapak yang saya kasih amanah, yang saya titipin motor, ternyata gak bisa ngejaga dengan baik. Motor yang tadinya bensinnya full, gitu saya mau pakai, tahu-tahu bensinnya habis. Yang spionnya tadinya 2 patah, tinggal 1. Yang tadi bodinya mulus, tahu banyak coretan, banyak baret-baretan. Kira-kira kita yang punya marah apa enggak, Pak? Marah. Kita ngomong, lu bagaimana sih? Gua suruh jagain kok lu nggak jagain, gua titipin kok lu nggak jaga baik-baik. Begitu juga Allah, Pak. Yang Allah berikan kepada kita itu amanah, jaga dengan sebaik-baiknya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah kasih sama kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk alat kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya kita malah jauh dari Allah, tapi yang kita punya pakai itu semua sebagai fasilitas, sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikasih duit yang banyak, ya jangan dimakan sendiri-sendiri, ada jatahnya tuh buat fakir miskin. Kasih fakir miskin, ada jatahnya buat sodako, ada jatahnya buat penghidupan yang lain-lain. Ya, itu namanya harta dipakai sebagai alat untuk mendekatkan diri pada Allah. Jangan kalau susah rajin banget ke masjid.
Doa sama Allah, ya Allah, biar saya jadi orang kaya, duit saya banyak. Ntar kalau saya jadi orang kaya, saya mau sedekah ya Allah, saya mau bikin masjid ya Allah, saya mau jekat ya Allah. Begitu punya duit mah lupa. Kan sifatnya manusia. Ya, begitu dikasih kenikmatan yang besar sama Allah, lupa. Soalnya kalau enggak punya duit kan Pak, kalau kita enggak punya duit nih, kita kan enggak kudu bayar zakat. Tapi kalau kita punya duit gede, punya duitnya 1 miliar, dikeluarin 2,5%, berapa tuh? 25 juta. Kita pikirin, ya Allah, duit 25 juta kan gede banget. Akhirnya ujung-ujungannya lupa daratan tuh orang tuh. Akhirnya itu orang yang tadinya harusnya dia dikasih harta dipakai buat ibadah, malah enggak dipakai buat ibadah. Itu orang namanya kufur nikmat. Kalau orang kufur nikmat, maka kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Makanya semua yang Allah kasih sama kita, semua yang kita punya, jadikan itu alat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah kita kepada Allah, bukan malah justru kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik hidayah agar kita bisa menjalankan semua yang Allah amanahkan kepada kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi terserah dah Bapak mau hidup bagaimana, cuman ingat satu saat kita pasti bakal mati, ya. Dan yang namanya mati itu kan rahasia Allah, mas'alatul ghaib, ya, al-mas'alatul ghaibiyah. Yang namanya mati itu masalahnya gaib, nggak tahu-taunya kita Pak. Yang namanya mati itu datangnya tiba-tiba dadakan, ya. Kemarin pelajaran buat kita tuh waktu hari Minggu. Hari Sabtunya di rumah Ustadz Haji Ahmad, pagi ini bocah masih main hadroh, malamnya masih main hadroh di Cakung Payangan, malamnya masih bercanda sama temennya sampai jam 12. Begitu siang Allah berkata lain, ajalnya ini anak udah nyampe, lagi nguras toren, tahu-tahu kesetrum umurnya nggak ada. Kalau cara ukuran pantas mah belum pantas. Umur baru 17 tahun kok sedang gagah-gagahnya. Penyakit dia nggak punya. Padahal kan yang hadir malam hari ini yang penyakitan banyak banget ini. Ngapa enggak yang penyakitan duluan coba dah? Iya, ngapa enggak yang lebih tua duluan? Ustadz Haji Ali ini engkongnya nih. Engkongnya. Kalau cara ukuran manusia nih, ukuran pantas kan berarti pantesan yang tua dulu dong daripada yang muda. Tapi kan enggak begitu. Yang namanya mati mah acak-acakan, datangnya tiba-tiba, yang disebut sama orang Arab al-mas'alatul ghaibiyah. Ini masalah yang gaib yang kita nggak tahu kapan datangnya buat kita. Maka jangan terlalu percaya diri kalau kita muda pasti umur kita panjang, belum tentu. Kita sehat pasti kita masih hidup, belum tentu. Yang tua belum tentu besok mati, yang muda belum tentu umurnya panjang, yang sakit belum tentu besok mati, yang sehat belum tentu besok hidup. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka ingat-ingat penyakit, ingat sama kematian. Karena kata salah satu hikmahnya kita ingat sama kematian, memberikan semangat kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ingat, satu saat kita pasti akan mati, masuk ke dalam kuburan, terputus semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, pesan malaikat Jibril sama Rasulullah. Yang kedua, wa ahbib afanaka mufarikuhu, dan cintailah sesuatu itu sesukamu, silahkan. Tapi ingat, satu saat sesungguhnya engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai. Bapak boleh cinta sama keluarga, boleh cinta sama istri, boleh cinta sama anak, boleh cinta sama pekerjaan, silahkan. Tapi ingat, satu saat yang kita cintai itu akan berpisah dengan kita. Nggak ada yang kekal abadi selamanya, ya. Maka saudara yang dimuliakan Allah, ketika kita cinta kepada sesuatu, nggak boleh kebangetan cinta-cinta banget, nggak boleh, ya. Misalnya kita cinta kepada seseorang nih, atau bahasa orang kampung kita, resep demen sama seseorang, mau laki kayak mau perempuan, ya. Resep nih kita sama seseorang nih, itu kalau lagi
Demen sama orang, jangan kebangetan demen-demen banget kata Nabi. Sekedarnya aja, karena satu saat kita bisa benci sama itu orang. Kita nggak ada yang tahu Pak, ya, masa depan nggak ada yang tahu, hubungan silaturahim nggak ada yang tahu, ya. Ternyata begitu berteman udah lama ketahuan lagunya, wah begini ternyata. Dulu padahal lengket banget kayak perangko, ya. Karena lagunya ini orang kagak bener nih, akhirnya jadi benci tuh. Maka kata Nabi, kalau lagi demen sesuatu, lagi cinta kepada sesuatu, sekedarnya aja. Satu saat kau pasti bisa membencinya. Sebaliknya, kalau benci kepada orang, kalau benci kepada sesuatu, ya sedang-sedang aja. Jangan kebangetan benci-benci banget sama orang. Wah, gua mah najis ketemu dia. Agak bakalan gua haram nginjak rumahnya. Satu saat Pak, kita bisa jadi mencintai itu. Satu saat kita bisa minta pertolongan itu orang, ya. Misalnya, wah gogah buat gua ketemu sama dia. Ustadz apaan itu begitu? Lepengan kita mati mah minta ngajinya tuh Ustadz. Sama siapa emang? Nggak boleh. Benci kepada seseorang ya sekedarnya, cinta juga ya sekedarnya aja lah. Kalau kita terlalu mencinta, satu saat kita bisa jadi benci. Kalau kita membenci, satu saat kita bisa mencinta. Satu saat kita bisa meminta pertolongan kepada orang itu. Maka nggak boleh terlalu membenci, ya. Sedang-sedang aja udah, ya. Ala kadarnya aja. Yang apa namanya? Yang jangan terlalu berlebihan. Karena kata Allah, apapun yang berlebihan itu tidak akan menimbulkan kebaikan buat kita. Dulu lagi deket-deketnya, habis kan orang diangkat-angkat mulu, sanjung. Ya, begitu udah jauh, udah kagak dekat, habis kejelekannya dibacain, orang dia tahu kartunya. Iya, orang kebangetan dekat. Nah, maka sekedarnya aja. Begitu yang Nabi sampaikan, ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka jaziyun bih. Dan beramallah sesukamu, beramallah sekemauanmu, kata malaikat Jibril, ya. Tapi ingat, ya, sesungguhnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan yang kita kerjain, maka kebaikan juga yang akan kita dapat. Tapi kalau keburukan yang kita kerjain, maka keburukan juga yang akan kita dapat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal baik yang kita kerjain, Allah akan balas juga dengan kebaikan. Amal buruk yang kita kerjain akan Allah balas juga dengan keburukan. Ya, maka terserah Bapak mau ngerjain hal baik, mau ngerjain hal buruk, tapi ingat semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah. Apa yang kita tanam itu yang bakal kita petik. Apa yang kita tanam itu yang bakal kita tuai. Apa yang kita tanam itu yang bakal kita panen. Kalau kita nanamnya jeruk, buahnya juga jeruk. Kalau bibitnya bagus, buahnya juga bagus. Ya, nggak bakalannya Bapak nanam puun gernuk, bebuahnya jeruk. Agak bakalan tuh, ya, nggak bakalan begitu. Kalau kebaikan yang kita tanam, bakal kita petik juga kebaikan. Tapi kalau keburukan yang kita tanam, keburukan juga yang bakal kita dapatkan. Ya, maka selama kita hidup, ya, selama kita ada di dunia Allah, maka lakukanlah perbuatan baik, ya. Lakukanlah perbuatan baik yang Allah perintah kerjain, yang Allah larang tinggalin, ya. Makanya ada nasihat tuh dari guru kita almarhum Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Kalau dia ngomong begini, ya, orang mau jahat sama kita biarin aja, yang penting kita mah nggak jahat sama orang. Mau dia bagaimana kek, berdoa aja udah, ntar juga dibalas sama Allah, kan gitu Pak, ya. Ya artiannya kalau hati kita jembar, kalau hati kita legowo, badan bakal sehat dah. Coba kalau nggak percaya dah Pak, ya, badan bakal sehat. Penyakit itu mulanya emang urutan dari pikiran kita sebenarnya, ya. Kalau hati kita legowo, hati kita jembar, udah enak aja hidup. Masa bodoh, ya, biarin amat. Yang penting kan kagak bener apa yang disampaikan orang tentang kita, begitu aja dah Pak, ya. Nanti juga satu saat akan tahu Pak, ya. Satu saat juga akan kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Bukan kita yang ngebela, nanti Allah yang bakal buka, ya. Maka itu mah biarin, ya. Orang mau jahat sama kita, selama ngancam jiwa kita, selama enggak ngancam diri kita, lah udah biarin aja. Kecuali kalau ngancam diri kita nih, udah kita mau dibacok, diem aja kita, lah bego namanya itu.
Lawan kalau itu mah lawan. Ya kalau misalnya kita dijelek-jelekin sama orang, gini sanu begini, sanu begini, sanu begini, gitu ya, biarin aja. Hitung-hitung ngurangin dosa kita. Dosa kita kan banyak banget, biarin dimakan sama dosa kita. Ya, kata Nabi kan orang yang hasad, orang yang hasud itu, ya, orang yang suka ngejelek-jelekin orang tuh kan dari hasud mulanya tuh penyakitnya. Itu bagaikan kayu bakar yang dimakan sama api. Akan sia-sia amal ibadah yang dia kerjain kepada Allah, bakalan jadi debu, bakalan jadi abu, ditiup angin hilang, nggak ada bekas, Pak. Ya, makanya biarin aja orang mau belagu bagaimana kayak udah biarin. Yang penting kita mah nggak begitu gitu aja udah, ya. Insya Allah dah Pak, ya. Kalau Bapak udah mindsetnya begitu, pikiran Bapak udah begitu, hati kita jebat, insya Allah dah, ya. Badannya sehat, umurnya insya Allah panjang, ya. Pikiran kita tenang, hidup kita tenang, musuh kita nggak punya, ya. Nah itu kalau orang berbuat kebaikan, ya. Dan yang terakhir, wa'lam anna syarafal mu'min, dan ketahuilah sesungguhnya kemuliaan bagi orang-orang yang beriman, qiyamuhu bil lail, ketika dia menunaikan sholat malam. Orang yang sholat malam, orang yang menghidupkan sepertiga malam dengan ibadah, maka orang itu akan mendapat kemuliaan dari Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda wa izzuhu istighna'uhu anin nas, dan kehormatan bagi orang yang beriman itu ketika dia tidak meminta-minta kepada manusia. Maka kalau mau minta sama Allah, jangan minta sama manusia. Kalau Bapak mau minta kedudukan yang tinggi, mau minta rezeki yang lancar, mau minta usaha yang maju, minta sama Allah. Bagaimana caranya? Orang lagi tidur, bangun, ambil wudhu, sholat, minta sama Allah, ya. Banyakin ibadah sama Allah. Allah pesan sama Nabi Daud, ya Daud turidu wudhu, wahai Daud, aku punya mau, engkau pun punya mau. Kalau engkau turuti apa kemauanku, kata Allah, engkau beribadah di tengah-tengah kesibukan duniamu, kafaitu kama turidu, maka aku akan cukupi apa yang engkau inginkan. Mau yang kita inginkan dicukupi oleh Allah, maka turuti apa yang Allah pengen dari kita. Apa yang Allah pengen dari kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau mendapatkan kedudukan yang mulia, bangun tahajud, Allah yang janjiin. Nggak usah minta kepada selain Allah, nggak usah segala minta ke dukun-dukun dah, ya. Nggak usah segala minta ke apa namanya, ke paranormal lah, ya. Namanya juga udah paranormal, kagak normal kan berarti dia, ya. Apa yang mau kita minta dari mereka? Minta sama Allah, Pak. Angkat tangan kita, tuh banyak bahasa tuh ya. Kalau kita ngangkat tangan, Allah turun tangan, begitu ya. Banyakin minta sama Allah, jangan banyakin minta sama manusia. Kalau kita minta sama manusia, kita nggak punya kehormatan. Tapi kalau kita minta pada Allah, Allah kasih kita kemuliaan dan kehormatan, ya. Beda sifat Allah dengan sifat manusia. Kalau Allah semakin banyak dipinta, semakin demen. Tapi kalau kita semakin banyak dipinta, semakin demen apa semakin gede kita, Pak? Loh gedeg, lu minta mulu sama gua lu gitu. Ya beda, ya. Allah sama kita beda. Nah, maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena Isya rada sore, ya. Isya kan sore sekarang nih, ya. Jam 7 udah Isya, ya. Nah, jadi pengajian otomatis mulainya lebih cepat, ya. Kalau mulainya lebih cepat berarti kelarnya juga lebih cepat. Biasa setengah 10, sekarang jam 9 lewat 15, ya. Jadi durasinya sama, karena Isyanya aja yang agak cepat, jadi mulainya lebih cepat dan selesainya juga lebih cepat, ya. Mudah-mudahan ya kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini
Allah kasih kita panjang umur, sehat afiat, murah rizki, apa yang kita hajat dikabul sama Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, kita yang sehat Allah pelihara kesehatan kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita taufik hidayah agar kita bisa selalu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.